Lagi pula, lelaki tua itu tidak merasa lega untuk membawa Yali pergi bersamanya. Situasi di luar terlalu tegang sekarang, dan begitu orang asing muncul di sekitarnya, mereka akan diperhatikan. Keluarga besar menjadi sangat waspada karena operasi Qin Yichen hari ini. Dengan kewaspadaan Yago, dia pasti akan mengabaikannya. Karena itu, Alex paling baik ditempatkan di kamp kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun, perawatan Qin Yichen untuk mereka selama periode waktu ini tidak perlu menggunakan cara lain untuk membuktikan niat baiknya. Jika lelaki tua itu ingin membalas kebaikannya, dia secara alami tidak akan mau melewatkan kesempatan seperti ini. Setelah memberitahu Yali beberapa hal, lelaki tua itu pergi. Qin Yichen juga tersenyum dan tidak menghentikan tindakan lelaki tua itu. Siapa di balik layar yang menyebarkan desas-desus yang tidak menguntungkan kali ini? Jangan berpikir dia tahu siapa itu. Itu hanya Yago. Jika Anda ingin berbicara tentang bukti, Qin Yichen sudah memiliki banyak hal. Jangan melihat fakta bahwa Dewa Qin Yichen ada di kamp ini sekarang, dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak pernah mengemudi ke sini, tetapi dia telah memperoleh hampir informasi. Kemampuan teleportasi kuil penguasa cahaya sangat berguna dalam banyak kasus. Di permukaan, hanya ada Qin Yichen dan 40.000 orang yang dia bawa. Tetapi pada kenyataannya, semua jenis orang percaya yang dilatih secara khusus untuk mengumpulkan informasi telah menduduki semua pusat berita di sekitar sini, mengumpulkan informasi di mana-mana. Meskipun informasi yang dikumpulkan sekarang hanya informasi yang dangkal, dan intinya belum tersentuh untuk saat ini, Qin Yichen percaya bahwa itu tidak akan lama. Menempatkan gulungan kulit domba di atas meja, Qin Yichen mengambil cangkir teh dan hendak menyesap teh, dan kemudian mulai berpikir tentang bagaimana menggunakan sedikit kekuatan untuk menamparkan wajah pria ini. Maju dan secara pribadi berikan. Qin Yichen diisi dengan teh. Mungkin ini pertama kalinya melakukan pekerjaan pelayan ini, dan tehnya meluap, dan Yali dengan cepat menangkap teh yang meluap dengan kekuatan suci dan membuangnya ke samping. Melihat noda air di telapak tangan Qin Yichen, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Qin Yichen tersenyum, meletakkan cangkir teh, menyeka tangannya, dan kemudian bertanya. Kamu pasti belum pernah melakukan hal seperti ini di rumah ya, dan kamu tidak diharapkan melakukan hal-hal ini. Yali menggaruk kepalanya dan berkata langsung. Mereka biasa menuangkan air. Saya tidak begitu akrab dengannya. Saya pasti akan bisa berbuat lebih baik di masa depan. Qin Yichen tersenyum santai dan melambaikan tangannya. Tidak, cukup jika kamu memiliki niat ini. Dan aku berkata, kamu bukan orang yang melakukan hal-hal ini. Melihat Qin Yichen, Yali memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia adalah temperamen yang lugas dan tidak bisa menyembunyikan kata-katanya. Tuan Cahaya, apa yang harus saya lakukan? Melakukan apa? Mendengar pertanyaan Yali, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Apakah itu layak untuk ditanyakan? Itu pasti peristiwa besar seperti memimpin 3 pasukan. Belum lagi, Yali sendiri adalah kekuatan para ksatria pada tahap awal. Menurut informasi yang ditanyakan Qin Yichen pada lelaki tua itu, Yali baru berusia 1000 tahun. Pada usia ini, kekuatan ini, bahkan jika itu ditempatkan di kuil penguasa cahaya, itu pasti terbalik. Jika dia bisa dilatih dengan baik, ditambah dengan temperamennya yang dingin, dia pasti akan menjadi seorang panglima yang mumpuni. Namun, ini masih jauh, dan satu-satunya cara untuk benar-benar meyakinkan Qin Yichen adalah bahwa Yali dan lelaki tua itu bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Hanya orang percaya Anda sendiri yang bisa dipercaya. Karena begitu orang percaya memberontak, mereka akan dapat menemukan dan menanganinya sesegera mungkin. Bergabung dengan kuil penguasa cahaya tidak berarti bahwa dia akan setia kepada Qin Yichen. Sebaliknya, dia hanyalah sebuah asuransi. Sebuah asuransi yang dapat memberi Qin Yichen cukup waktu untuk menangani ketika orang-orang ini pergi. Qin Yichen memandang Yali yang ragu di depannya dengan ringan, tetapi hanya menghela nafas dan berkata, meskipun aku punya hati, aku juga membutuhkan usahamu sendiri. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, akan mudah untuk mengalahkan saudaramu jika kamu memberimu 1000 tahun lagi. Ketika Yago disebutkan, mata Yali berbinar. Dalam 1000 tahun, bisakah kamu mengalahkan saudaramu? Setiap peningkatan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria sangat sulit, dan Yago melangkah ke ksatria pada usia 2000, dan telah dipuji sebagai jenius oleh kuartet. Bahkan dia, butuh hampir 10.000 tahun untuk memasuki tahap tengah kekuatan ksatria. Untuk mengalahkan Yago dengan mudah, Yali merasa setidaknya dia harus berada di puncak kekuatan ksatria. Dengan kata lain, penguasa cahaya memiliki cara untuk mengangkatnya menjadi kekuatan seorang ksatria yang terlambat dalam 1000 tahun. Ini sudah kecepatan yang tidak bisa dia bayangkan. Segera berlutut ke Qin Yichen. Juga minta penguasa cahaya untuk mengajariku. Menghadapi permohonan Yali, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk setuju, tetapi menggelengkan kepalanya. Sangat merepotkan untuk menjalankan hal ini, dan saya juga perlu membuat beberapa pengaturan. Anda dapat menunggu dengan tenang, dan saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah menghibur Yali,
Qin Yichen memberikan beberapa saran tentang metode kultivasinya. Ini adalah detail yang sangat praktis, yang Qin Yichen sendiri telah lupakan. Ini adalah ringkasan dari saran kultivasi yang diberikan oleh para penganut kuil Dewa Cahaya berdasarkan jumlah orang. Qin Yichen baru saja memilih beberapa yang paling umum. Kesalahan diperbaiki. Yali mengingat semua yang ada di pikirannya tanpa sepatah kata pun, dan melihat mata itu mencari pengetahuan. Qin Yichen tahu bahwa Yali telah jatuh. Jatuh ke dalam pengalaman terjebak di pavilion kitab suci Buddha besar yang dibangun oleh kuil penguasa cahaya. Ini baru permulaan. Selama ada cukup waktu bagi orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya untuk mengumpulkan pengalaman latihan yang cukup, itu akan sangat nyaman bagi praktisi masa depan. Mereka dapat menemukan semua metode latihan yang mereka inginkan, serta rincian latihan, di pavilion koleksi sutra. Bahkan jika fisiknya tidak cocok untuk latihan ini, ada banyak metode kultivasi. Ini adalah langkah pertama yang Sai Lao usulkan untuk mewujudkan ambisinya. Selama pavilion sutra Tibet dioperasikan, Qin Yichen percaya bahwa setiap orang yang mendapat manfaat darinya akan bersedia memberikan kontribusi untuk pavilion sutra Tibet. Karena bagi mereka, menguasai metode latihan itu sendiri berarti metode latihan ini tidak berguna. Tampaknya dia hanya membagikan hal-hal yang paling tidak berguna, dan satu-satunya konsekuensi adalah mempercepat kecepatan kultivasi orang lain dan meningkatkan beberapa lawan potensial. Tetapi keuntungannya adalah mereka juga akan dijaga oleh yang lebih kuat dalam kultivasi mereka di sepanjang jalan. Setelah aturan seperti itu ditetapkan, itu adalah cara bagi semua orang kecuali kelompok teratas untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya tantangan adalah memecahkan batasan sumber daya dan stereotip. Setelah Qin Yichen selesai berbicara tentang detail latihannya, dia menatap Yali. Kamu telah dapat berkultivasi hingga titik ini dalam 1000 tahun. Saya pikir Anda juga memiliki beberapa wawasan kultivasi. Saya baru saja berbicara tentang metode kultivasi yang ditinggalkan oleh orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Maukah Anda berbagi? Beberapa metode kultivasi,